Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 199511433. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari program saya, yaitu program rental mobil dengan menggunakan Oracle Database. Untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini adalah bahasa pembukaan PHP yang didukung dengan framework Bootstrap versi 5. Di halaman home ini, di sebelah atas sendiri ada sebuah navbar yang berisi logo dari program saya dan sebuah menu. Di sini ada terdapat 3 menu, ada menu home, ada master, dan transaksi. Untuk source code dari tampilan home ada di sini file index. Akan tetapi untuk headernya yang navbar tadi saya sudah pisah di sini pada file header .php, sehingga saya hanya perlu mengincludekannya dengan perintah include lalu nama filenya. Di dalam head ini adalah tempat saya untuk meload file CSS dari Bootstrap dan juga dari Google Font. Ini adalah file CSS dari Bootstrapnya, dan ini adalah ikon dari Bootstrap, dan ini adalah font Google. Di bagian body di sini saya menuliskan sintak untuk menampilkan navigasi. Baik, berikutnya di sini di bawah gambar gelombang ini ada sebuah slogan dari website yang saya buat. Untuk source code-nya ada di sini, terbungkus oleh section intro. Kemudian di bawah gelombang ada sebuah section baru namanya daftar, yang berisi daftar mobil terbaru dari rental mobil kami. Di sini berisi daftar mobil terbaru. Ya, di setiap daftar mobil ini saya bungkus dengan sebuah card yang merupakan kelas dari Bootstrap. Jadi di sini, ya ini dia cardnya. Kemudian saat tombol detail ini ditekan, maka akan muncul sebuah modal yang berisi spesifikasi utama dari mobil. Di sini saya membuatnya dengan sebuah modal yang juga merupakan kelas dari Bootstrap. Modal tersebut saya letakkan di paling bawah. Kemudian di bawahnya ada sebuah section yang bernama kontak. Di sini berisi lokasi dan nomor dari perusahaan rental mobil dan juga sebuah form. Lalu untuk footernya yang di bawah ini yang ada gelombang dan juga tulisan copyright, saya pisahkan tempatnya seperti header tadi, sehingga saat saya ingin membuat sebuah footer baru untuk file yang lain, saya tidak perlu menuliskannya lagi karena saya hanya tinggal memanggilnya. Sini kita akan masuk ke submenu data mobil. Ya, tampilannya untuk navigasi dan subfooternya sama seperti yang tadi. Untuk di bawah gelombang ini ada sebuah section, ya, daftar mobil yang tersedia dari rental mobil saya. Di dalam daftar ini terdapat kolom nomor urut, plat nomor, merek mobil, tahun pembuatan, dan juga warna mobil. Dan juga ada kolom action yang di sini hanya berisi untuk menghapus data. Di atasnya ada tombol untuk menambahkan data mobil dan juga pencarian mobil. Ini urutannya tidak sama karena saat saya menampilkan data yang ada di sini, saya mengurutkannya berdasarkan plat nomor, ascending plat nomor. Jadi akan diurutkan dari yang terkecil. Bisa dilihat di source codenya di mobil ini, di atas ini ya. Stream mobil ini akan memerintahkan query untuk menyelect data dari mobil
yang diurutkan berdasarkan plat nomor dan diurutkan dari yang terkecil. Function query ini terdapat pada file function.php. Ya, ini yang digunakan untuk menampilkan data. Sebelumnya saya juga sudah menggunakan function ini. Ya, ini untuk mengikutkan file function agar bisa memanggil function query ini. Ini adalah sintak untuk agar connect PHP dengan database Oracle. Pada pencarian ini kita bisa mencari apapun, mulai dari plat nomor, merek mobil, tahun pembuatan, ataupun warna mobil. Kita coba masukkan tahun pembuatan. Ya, maka data yang tampil hanya akan yang memiliki tahun pembuatan tahun 2017. Untuk dapat melakukan pencarian ini, saya menggunakan perintah like dan juga or. Dari sintaksnya, untuk carinya ada di sini. Untuk pencarian ini yang ada di perintah untuk memanggil dari function cari. Jadi di sini saya menggunakan or karena jika hanya menggunakan plat nomor sebagai acuan untuk mencari, maka saat pelanggan atau pengguna mencoba mencarinya berdasarkan merek mobil, maka tidak akan keluar. Makanya saya menggunakan or agar apapun yang ditampilkan di sini bisa dicari. Kita akan mencoba menambahkan data mobil. Kita mulai dengan menekan tombol tambah data yang ada di sini. Kita tekan. Lalu kita akan diarahkan ke halaman tambah atau isi data mobil di sini. Di sini ada tombol kembali. Jika tombol ini ditekan, maka kita akan kembali ke halaman daftar mobil tadi. Bisa terlihat ya, daftar mobil. Kita kembali ke tambah data. Tombol reset ini digunakan untuk mereset apapun yang ada pada form ini. Ketika tombol reset ditekan, maka 4 form ini akan dikosongkan. Kita akan mencobanya lagi, lalu kita akan menekan tombol simpan. Dan saat tombol simpan ini ditekan, maka semua data yang diketikkan pada 4 form ini akan dikirimkan ke tabel view mobil. Ya, ini adalah dari tabel view mobil. Kita coba lihat isinya dulu. Seharusnya di sini ada 2 data. Ya, ada 2 data di sini, sama seperti yang ada di daftar mobil tadi. Kita coba isikan 1 data baru. Ya, bisa dilihat data berhasil tambahkan. Lalu kita coba lihat di SQL Plus. Ya, datanya berhasil tambahkan ini. Lalu kita coba kembali ke halaman daftar mobil. Berikutnya kita akan mencoba menghapus data. Kita coba hapus data dari yang nomor 3 ini. Ya, sudah terhapus. Ketika tombol hapus tadi ditekan, dia akan mendelete data dari tabel view mobil tadi. Untuk sintaksnya di PHP ini, hapus data berdasarkan yang diambil datanya adalah plat nomor, bisa dilihat di pojok kiri bawah. Acuan adalah plat nomor. Lalu diarahkan ke file hapus di sini. Ya, plat. Lalu diarahkan kembali ke file function. Ya, dia menghapus view mobil ketika plat nomor sama dengan string plat nomor yang ada dihapus tadi. Jika datanya sama, maka file yang ada dalam plat nomor tadi akan dihapus. Untuk sintaks dari simpan data ini terdapat pada file tambah mobil ini, tambah mobil PHP.
Nah, di sini simpan data. Kemudian di bawah ini ada sebuah sintak PHP yang menjalankan query tambah mobil post yang mengambil name dari tombol 5 data ini, button tambah. Ke file function kita mencari tambah mobil, ya ini. Jelas bahwa ini akan mengisir ke tabel view mobil dengan filenya sebagai berikut: plat nomor, merek mobil, dan tambah warna dan warna mobil. Setelah tombol tadi ditekan, lalu akan muncul ini data beralih tambahkan. Berikutnya kita akan beralih ke sub menu dari data master, yaitu data pelanggan. Tampilannya ya sama seperti data mobil tadi. Di sini ada sebuah tabel yang menampilkan data dari view mobil. Di atasnya ada tombol tambah dan juga pencarian. Kita saja tekan tombol tambah, maka akan langsung dialihkan ke halaman untuk menambahkan data pelanggan, sama seperti pada pengisian data mobil tadi. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat yang akan disimpan ke view pelanggan tadi. Nah, di sini tombolnya di bawah sini sama dengan yang diisi data mobil tadi, ada reset dan simpan data. Kita langsung coba masukkan saja. Ya, sama seperti tadi, muncul tulisan data perlu ditambahkan. Kita coba kembali ke halaman daftar pelanggan dengan klik tombol kembali. Untuk sintak dari simpan data ini sama dengan yang ada di tambah mobil tadi, cuma di sini saya mengganti nama query dan juga nama tabel ini dan value-nya yang agar sama dengan yang ada di tabel view pelanggan. Untuk halaman tambah pelanggan tadi di sini, ya ini menjalankan query tambah pelanggan dengan mengambil button tambah nama. Selanjutnya kita akan membahas menu transaksi. Di sini juga ada tampilan tabel. Tampilan juga sama seperti sebelumnya, hanya saja nama dari kolomnya berbeda. Di sini ada ID peminjaman, nama pelanggan, nomor telepon, alamat pelanggan, mobil pinjam, tanggal pinjam, dan action. Di atasnya ada tombol tambah dan juga search bar. Kita akan langsung diarahkan menuju ke file tambah transaksi, tampilan tambah transaksi di sini. Nah, di sini ada form, kode peminjaman, tanggal peminjaman, dan juga nama pelanggan dan mobil yang akan dipinjam. Setelah saja masukkan kode peminjamannya, lalu kita klik simpan data. Ketika tombol klik simpan ini ditekan, maka data langsung akan dikirimkan ke tabel view join transaksi. Kita kembali ke coba kembali ke tampilan tabel tadi. Dan di sini bisa terlihat ada satu data sama seperti tambah mobil dan juga tambah pelanggan tadi. Hanya saja saya mengganti nama function dan juga nama tabel dan juga value-nya. Ketika action hapus data ini ditekan, dia akan secara otomatis juga menghapus data yang ada di data pelanggan. Jadi data yang di sini juga akan hilang, karena menurut saya jika transaksi sudah dilakukan, data tersebut akan dihapus, dan juga data pelanggannya juga akan dihapus karena pelanggan tersebut telah menyelesaikan transaksi. Action hapus data ini saya menggunakan triggernya saya buat di CMD ini, di SQL Plus. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka dia akan menghapus data pada tabel peminjaman sekaligus menghapus data yang ada di tabel pelanggan. Hapus ya, bisa dilihat di tabel jalan transaksi ini kosong. Baiklah, sekian dulu penjelasan atau presentasi dari saya tentang project UAS basis data lanjut. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.